firman menjadi manusia. Artinya firman yang menjadi daging, firman yang hidup atau firman yang terlihat. Yohanes pasal 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saya mau bagikan pada kita semua, firman menjadi manusia mengajarkan banyak hal. Yang pertama, firman kalau menjadi manusia akan mengajarkan hidup dalam kerendahan hati. Ada banyak cara seseorang menjadi sangat terkenal. Ada yang menjadi artis penyanyi, ada yang menjadi artis film, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, ada juga menjadi pengacara, ada juga menjadi tokoh politik. Bahkan juga ada orang yang melakukan kejahatan demi supaya tenar. Namun yang berbeda dengan Yesus, dia adalah Tuhan rela merendahkan diri menjadi manusia. Dan dia adalah Tuhan yang turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dari Tuhan menjadi manusia itu turun satu level. Tuhan yang adalah unlimited, tidak terbatas. Sedangkan manusia itu limited, terbatas. Tapi dia adalah Tuhan yang mau menjadi manusia yang tadinya tidak terbatas, mengalami keterbatasan. Semua orang suka dengan namanya naik level, naik pangkat, naik posisi, naik gaji, naik kelas. Tidak ada seorang pun di dunia yang suka dengan namanya downgrade, turun level, turun kelas, turun posisi, turun gaji. Coba apakah ada di antara kita yang mau turun level dari manusia menjadi hewan? Pasti tidak ada yang mau. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia yang adalah firman, yang adalah Tuhan, turun satu level menjadi manusia. Dan kemudian turun lagi satu level menjadi hamba dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Bapa memberikan predikat nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kalau Yesus tidak mau merendahkan diri menjadi seperti manusia, dan kemudian merendahkan diri taat sampai mati, tidak mungkin. Bapa memberikan gelar nama di segala nama, Tuhan di segala Tuhan, dan Raja di atas segala raja. Membuktikan di sini ketika kita mau merendahkan hati, maka Tuhan akan meninggikan. Tapi ketika kita meninggalkan diri, maka Tuhan akan merendahkan. Jadi jika firman Tuhan mau menjadi kenyataan dalam hidup kita, kita harus belajar untuk melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita ketemu orang sombong, pakailah roh yang berlawanan, rendah hatilah, maka orang itu akan malu sama kita. Jika firman itu mau jadi kenyataan dalam hidup kita, mari ketika kita ketemu dengan orang yang kikir, murah hatilah, maka orang itu akan melihat firman yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita ketemu dengan orang yang berantakan, jadilah tertib. Kalau kita ketemu dengan orang yang memikirkan diri sendiri, mari kita selfless, memikirkan yang lain. Kalau kita ketemu dengan orang yang kasar, jadilah lemah lembut, maka orang akan melihat bahwa firman itu nyata dalam hidup kita. Yang kedua, firman menjadi manusia mengajarkan kita hidup bergaul dengan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan yang besar tinggal di surga, mau tinggal diam di dalam kita. Bayangkan, Tuhan punya inisiatif. Dia mau menanggalkan rasa nyamannya dari surga, turun ke muka bumi dan berdiam di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini adalah kemahnya Tuhan, God's resident, tempat Tuhan berdiam di muka bumi. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, agak sulit bagi Tuhan untuk bisa nyambung atau komunikasi dengan kita. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, agak sulit
buat Tuhan itu bisa menolong kita, mencerdaskan, membantu kita. Sebagai contoh, seandainya kita melihat ikan di dalam akuarium itu sakit, kita nggak bisa menolong ikan itu sampai kita berubah jadi ikan. Dan kemudian komunikasi bersama-sama ikan itu dan memberitahu apa yang terjadi pada dirimu. Dan kemudian kita memberikan langkah-langkah sehingga ikan itu bisa bebas dari sakitnya. Demikian ketika Tuhan menjadi manusia, maka dia bisa nyambung sama kita. Dia bisa mengajar yang baik kepada kita. Dia bisa menolong kita, dia bisa menyembuhkan kita, dan dia bisa jadi teman kita. Seharusnya sesibuk-sibuknya kita beraktivitas, kita harus selalu punya waktu sama dia. Seharusnya secapek-capeknya kita harus meluangkan waktu sama dia. Dengan kita berdoa, mendengar firman-Nya, bahkan menyembah dan mengucap syukur. Itulah membuat Tuhan kerasan tinggal di dalam diri kita. Yang ketiga, firman menjadi manusia mengajarkan kita menghidupi firman-Nya. Menghidupi firman-Nya artinya menginkarnasikan firman Tuhan menjadi daging di dalam diri kita. Sehingga firman itu terlihat, terasa, teraba di depan banyak orang. Orang mungkin tidak bisa melihat Tuhan di dalam dunia ini, tapi orang bisa melihat Tuhan dalam diri kita ketika kita melakukan firman Tuhan, mengampuni, memberkati, bahkan mengasihi mereka. Ketika kami melayani di Nusa Tenggara Timur, masyarakat di pedalaman di sana, suatu kali kami ketemu seorang ibu yang sudah terkapar tidak bisa bangun, yang berdiam di dalam rumah gubuknya. Lalu kami minta tim untuk membawa segera ke rumah sakit agar menolong ibu itu karena dia udah gak bisa lagi bangun dari tempat dia berbaring. Dan kemudian dokter mendiagnosa dan ternyata dia kena penyakit TBC akut. Dan dokter berkata sudah terlambat, paling usianya beberapa waktu lagi dia bisa hidup. Segera kemudian kami setelah memberikan pengobatan, kemudian kami menolong untuk bisa merenovasi rumahnya menjadi lebih baik. Dan kemudian memodalkan kios untuk dia bisa berdagang, gak usah lagi bercocok tanam karena kesehatan yang sudah minim. Dan kemudian anak-anaknya kita sekolahkan dan kita berikan bantuan beras, serta juga kita memberikan support untuk hidup dan keluarganya. Lalu ibu ini datang sama kami dan berkata, "Pak, hampir saja saya gak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Buktinya selama ini kami berdoa, tidak pernah ada jawaban dari Tuhan. Cerita Alkitab itu cerita mitos. Cerita Alkitab itu cerita fiction. Buktinya Tuhan tidak tolong kami. Saya punya anak 5, 2 mati karena gizi buruk. Membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Tapi apa yang Bapak lakukan sama kami ini menjawab semua doa-doa dan kerinduan kami." Kemudian ibu itu berteriak dan minta ampun sama Tuhan. Dan ibu itu kembali kepada jalan Tuhan. Puji Tuhan, bantuan kecil yang kita lakukan kepada orang sederhana ternyata membuka mata mereka untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini jangan kita merasa terbeban ketika kita melakukan firman Tuhan. Justru ketika kita melakukan firman-Nya, maka kita sedang membuat firman itu menjadi daging yang terlihat, teraba dan terasa di depan mata orang. Dan mereka melihat Kristus dalam diri kita dan memuliakan Bapa di surga.